Hai semuanya, kembali lagi ke channel saya. Nama saya Adri Yoga. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik. Karena beberapa hari yang lalu baru saja trending nomor 1 di Indonesia, yaitu YouTube Rewind Indonesia. Dan kemarin saya juga baru habis mereaction video reaksi tentang YouTube Rewind Indonesia 2022. Dan saya kepingin ngebuat video tentang menjelasin sih sejarah YouTube Rewind ini gimana, asal muasalnya, mulainya dari bagaimana. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk like video ini dan subscribe. Oke, langsung saja kita mulai mengenai sejarah YouTube Rewind ini. Jadi sebenarnya yang dibuat oleh teman-teman YouTuber Indonesia pada saat itu, yang 2022 bahkan ada 2020 kalau nggak salah, dan sebelumnya itu sebenarnya not official, bukan resmi dari YouTube-nya itu sendiri. Karena YouTube itu punya YouTube Rewind yang official, yang benar-benar dibuat oleh YouTube itu sendiri. Nah, kenapa dan di mana sekarang YouTube Rewind yang 2022 dari officialnya? Sebelum itu kita bahas dulu sejarahnya. Jadi Rewind pertama itu dibuat oleh YouTube pada tahun 2010. Awalnya itu dibuat tahun 2010, menampilkan sekitar 50 video paling populer pada saat itu. Dan YouTube bekerja sama dengan Sitwell dan Portal A Interactive Studio. Jadi ini kayak rumah produksinya gitulah. Jadi awal mula YouTube itu kepingin memberitahu apa aja sih yang populer di platformnya dia pada zaman itu. Jadi cuman kayak kompilasi 50 video terbaiknya. Jadi pada saat itu, dan 2010 pun itu YouTuber itu belum terlalu banyak ya, belum terlalu terkenal juga YouTube pada tahun itu. Mungkin udah ada yang nonton, mungkin pada saat itu masih main di warnet ya. 2010, 2009 dan lain-lain sebagainya. Terus habis itu lanjut ke 2000. Oh ya, yang 2010 ini dia dirilis tahun lagi pada tanggal 13 Desember 2010. Dan judulnya itu 2010 YouTube Rewind Year in Review. Jadi itu judulnya, dan itu diupload ke channel YouTube Trends pada hari pertama dan YouTube Spotlight. Fun fact, kalau nggak salah YouTube Trends ini berubah menjadi kanal trending seperti itu. Kayak dulu ada kanal trending kan, jadi berubah jadi seperti itu. Dan YouTube Spotlight masih ada channelnya tetap sampai sekarang. Dan selanjutnya tahun 2011, tanggal 20 Desember 2011 itu YouTube Rewind di-upload yang 2011. Dan hostnya ini adalah Rebecca Black, salah satu artis di Amerika sana, karena dia tenar karena video musik Friday, apa kalau nggak salah namanya It's Friday kayak gitulah video musiknya. Saya nggak bisa nyanyi, oke. Nah, 2012 formatnya diubah sama YouTube. Dia lebih ke mempopulerkan musik video, video musik paling populer, dan mulailah masuk meme dari internet pada tahun itu, meme yang lucu-lucu. Dan pada 17 Desember 2012 itu nama YouTube Rewind-nya Rewind YouTube Style 2012. Kenapa YouTube Style 2012? Karena viral waktu itu yaitu Gangnam Style. Dan fun fact, kalau nggak salah ini 2012 ini, oh bukan, itu yang 2013. Skip, lanjut. Kita lanjut ke 2013. Di 2013 pada 11 Desember 2013 YouTube Rewind membuat lagi dengan judul What Does 2013 Says, atau apa yang dibilang 2013. Jadi yang membuatnya judulnya itu membuat judulnya seperti itu adalah karena video musik What Does the Fox Say, mungkin kalian pernah dengar, dan diupload juga ke YouTube Spotlight. Dan YouTube lagi bekerja sama dengan Portal A Interactive. Dan yang 2013 menurut saya secara pribadi ini merupakan YouTube Rewind paling bagus menurut saya secara pribadi. Semuanya masuk dan lagu-lagunya juga enak-enak banget. Terus habis itu YouTuber yang masuk ke sana juga
semuanya rata-rata masuk kayak PewDiePie dan lain sebagainya, dan masuk banget 2013. 2014 pada 9 Desember 2014 jadi nama YouTube Rewind ini turn down for 2014. Jadi itu terinspirasi dari lagu Turn Down for What, dan ini juga lumayan bagus. Ada youtuber-youtuber yang terkenal juga, terus habis itu juga mulai masuk kayak talk show dari TV-TV di Amerika kayak Conan O'Brien, terus habis itu ada Freddie Wong, dan ada Last Week Tonight with John Oliver. Jadi seperti itu. Nah, yang 2015 YouTube Rewind itu nama judulnya YouTube Rewind Now Watch Me 2015. Merujuk pada lagu Watch Me. Jadi lagu Watch Me cukup populer. 2015 ini sebenarnya yang paling bagus dari segi gaming, karena saya suka gaming ya. Karena di sana masuk youtuber gamer lebih banyak seperti Markiplier, terus habis itu game-game seperti indie horror, Five Nights at Freddy itu masuk ke sana. Dan di 2015 juga masih ada PewDiePie dan masih banyak youtuber yang istilahnya yang benar-benar real youtuber dan bukan didominasi oleh artis-artis. Karena selain di Indonesia di mana YouTube artis masuk ke YouTube, di luar negeri juga kayak begitu kasusnya. Jadi ada artis-artis yang masuk ke YouTube juga, dan itu agak sedikit mengundang dilema sama seperti di Indonesia pada saat itu. Lalu 2016 pada 7 Desember 2016 YouTube Rewind namanya The Ultimate 2016 Challenge. Nah, kenapa dibilang The Ultimate 2016 Challenge? Karena di 2016 tuh banyak banget challenge itu bermunculan kayak lakukan challenge ini. 2016 itu mulai bermunculan challenge itu, dan videonya dibuka oleh Dwayne Johnson. Kalau kalian nggak tahu, itu The Rock, pemain SmackDown itu. Jadi seperti itu. 2016 menurut saya juga sangat bagus. Ada beberapa youtuber yang masuk di sana juga, dan 2012 ini populer pada saat itu Pokemon Go. Jadi saya juga termasuk orang yang main, kita nyari Pokemon sampai tiba-tiba ada yang teriak Pikachu di ujung jalan, kita lari ke ujung jalan sana. Masih ingat saya momen-momen kita main Pokemon itu benar-benar luar biasa. Ada ke 2017 itu nama YouTube Rewind-nya The Shape of 2017, mengandung tema dari lagunya Shape of You dari Ed Sheeran itu. Nah, di 2017 ini mulai ada sedikit dilema. Jadi orang-orang mulai tidak suka dengan videonya, dan mulai dari menerima beberapa komen-komen negatif. Contohnya itu disebabkan oleh gerakan Thank the Rewind dari YouTuber M Lemon yang meminta orang-orang untuk tidak menyukai video tersebut, mengkritik tindakan YouTube sepanjang tahun. Jadi ada sedikit dilema di 2017 tuh, kayak nggak salah 2017 tuh mulai ada watch time ya, 4.000 jam tayang, terus habis itu belum 1.000 subscriber awalnya, kalau nggak salah 1.000 subscriber, terus habis 4.000 jam tayang, dan ada kebijakan-kebijakan YouTube yang benar-benar dikritik oleh itu para konten kreator pada saat itu. Nah, 2018 ini merupakan video yang paling tidak disukai, paling banyak dislike-nya 2018 ini, yaitu YouTube Rewind 2018 Everyone Controls Rewinds. Ini yang paling banyak dislike-nya paling besar, paling banyak, dan di jumlah dislike-nya itu ada 15,1 juta. Dibandingkan yang sebelumnya itu 2017 itu 2,48 juta. Jadi itu ya YouTube Rewind yang 2018 salah satu jadi video YouTube yang paling tidak disukai sepanjang masa. Jadi YouTube yang ngebuat videonya dan itu paling di dislike sepanjang masa, buatan YouTube sendiri loh.
di dislike. Nah 2019 YouTube Rewind-nya namanya itu For the Record. Nah yang 2019 ini juga dikecam sama beberapa YouTuber dan beberapa viewers yang lainnya, karena videonya itu mirip kayak video top 10 gitu loh. Jadi kayak kembali ke awal kayak tahun 2010 lagi, kayak videonya itu cuman muncul thread top meme 1 top 10 kayak gitu. Kalian bisa lihat sendiri. Saya juga sedikit kecewa sama 2019 karena ya kayak gitu, kayak video Watch Mojo. Kalau kalian tahu channel Watch Mojo itu yang ngasih top 10 kayak gitu, jadi top 1, top 2, top 3. Jadi nggak ada kayak sebelum-sebelumnya yang ada produksi, geografi dan mash up musik kayak gitu. Mungkin ada sih mash upnya tapi tidak semegah seperti yang dulu. Dan di sana udah mulai benar-benar kayak benar-benar kita sebagai penonton tuh kayak benar-benar kayak kecewa banget gitu loh. Kecewa banget dengan apa yang sudah dibuat sama YouTube. Sebenarnya mereka itu bisa memberikan yang lebih, bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang di tahun 2018, tapi mereka saking sakit hatinya mungkin dikritik sama kita semua, para netizen di luar negeri juga ternyata barbar juga ketika ada pada waktunya. Jadi seperti itu. Nah di 2010 yang mirisnya lagi, tidak ada rewind dari 2020 karena YouTube itu bilang kalau dia tidak membuat rewind dari 2020 karena pandemi COVID. Oke, make sense karena pandemi COVID. Yang menariknya di 2020 ini YouTuber itu memulai membuat YouTube Rewind-nya sendiri, mirip dengan YouTube Rewind pada sebelumnya. Mr. Beast, kalau kalian tahu Mr. Beast itu membuat YouTube Rewind dengan judul YouTube Rewind 2020 Thank God It's Over. Jadi benar-benar melepaskan rasa syukur banget 2020 udah selesai kayak gitu karena pandemi COVID. Nah di 2021 ini yang lebih mirisnya lagi, YouTube pada 7 Oktober 2021 mengumumkan bahwa seri YouTube Rewind akan dihentikan selamanya. Jadi YouTube itu nggak bakal merilis YouTube Rewind lagi yang official, karena mereka menyampaikan melalui akun Twitternya bahwa karena YouTube Rewind yang sudah berjalan selama 10 tahun ini dinilai tidak dapat mewakili semua creator. Kalau secara saya secara pribadi ya masuk akal juga, karena kenapa? Berbeda dengan 2010, 2011 dan seterusnya, itu dulu YouTuber itu dikit. Hanya beberapa YouTuber terkenal yang membuat YouTube dan bisa dipanggil untuk membuat YouTube Rewind. Tapi sekarang YouTuber sangat banyak banget, dan banyak banget yang udah 1 miliar subscriber, 5.000 subscriber, banyak banget yang gampang sekali mereka mendapatkan subscriber tinggi. Dan YouTube merasa bahwa tidak bisa mewakili semua kreator itu karena saking banyaknya sekarang yang menjadi YouTuber seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi ini salah satu gimana ya, YouTube ini kayak ngambul lah istilahnya kayak gitu, nggak mau ngebuat YouTube Rewind lagi semenjak dikritik di tahun 2019 dan di 2020 COVID mereka bilang tidak mau membuat Rewind. Oke, tidak apa-apa, tapi di 2021 harapannya saya pada saat itu dan harapan banyak orang bahkan pada saat itu mengharap YouTube bakal membuat YouTube Rewind dan memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka di tahun 2019, 2018. Mereka bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka pada saat itu, tapi sayangnya tetap saja tidak ada YouTube Rewind. Nah, jadi itu adalah sejarah tentang YouTube Rewind. Kalau saya secara pribadi sih melihat bahwa sangat disayangkan banget YouTube Rewind ini tidak bisa dilanjutin. Karena kenapa? Saya mulai nonton YouTube udah dari tahun 2011 kalau nggak salah. Itu kenal sama PewDiePie, kenal sama, saya awalnya mulai YouTube gaming ya.
PewDiePie dan YouTuber luar rata-rata saya, dan ngikutin yang namanya YouTube Rewind-nya benar-benar kayak wah keren banget nih, mewakili banget kita sebagai penonton setia YouTube, bisa melihat apa sih yang tren di platform ini selama 1 tahun terakhir. Dan itu benar-benar spesial banget kalau menurut saya sebagai penonton pada saat itu, yang karena saya itu lebih suka nonton YouTube daripada nonton TV. Semenjak saya kenal YouTube, saya udah nggak nonton TV lagi, saya nonton YouTuber, saya nonton PewDiePie, Markiplier, MrBeast, dan YouTuber lainnya yang benar-benar lebih seru gitu loh tontonannya daripada TV. Dan pada saat itu awal-awal juga masih jarang banget iklan di YouTube. Saya masih ingat dulu di YouTube itu jarang banget ada iklan yang sampai nggak bisa kita skip. Pokoknya play video langsung nge-play dah videonya itu. Jarang banget ada iklan dulu waktu saya awal-awal nonton YouTube itu 2011. Jadi seperti itu. Dan ya, bagaimana menurut kalian mengenai YouTube Rewind yang official ini? Apakah sebaiknya YouTube harus mengkoreksi kembali dan memikirkan kembali tentang keputusan yang mereka buat, atau sebaiknya kita tutup saja YouTube Rewind yang official ini, tidak ada lagi YouTube Rewind? Dan kalau mengenai YouTube Rewind di Indonesia itu saya tidak tahu apakah akan dilanjutin lagi. Siapa yang akan melanjutin saya tidak tahu, karena saya dengar belum saya nonton sih video ini Deddy Corbuzier yang terbaru mengenai dia katanya mau balik ke TV lagi kalau nggak salah. Dia di YouTube video terbarunya kayak gitu, tapi belum saya tonton. Jadi sekian video tentang sejarah YouTube Rewind. Kenapa saya membuat video ini? Karena satu, saya itu salah satu penonton setia YouTube, dan sekarang saya membuat konten juga, sekedar konten ala kadarnya, karena saya suka berdiskusi, suka ngobrol. Jadinya saya ngebuat konten buat ngobrol sama kalian yang ada di internet, dan kita berdiskusi bersama. Jadi jangan lupa like video ini, subscribe, dan di kolom komentar utarakan pendapat kalian mengenai YouTube Rewind. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.